Oke, eh, s- baik, ketemu lagi dengan saya Rian Aprianto. Nah, kali ini saya akan coba ngebahas mengenai normalisasi ya. Bagaimana eh, sebenarnya kita akan coba normalisasi. Nah, nanti untuk poin normalisasi itu, nah yang pertama apa sih sebenarnya normalisasi gitu ya. Kemudian nanti tujuan normalisasi dari database itu untuk apa, kemudian nanti tahapan normalisasi seperti apa gitu ya. Nah, nanti ini kita akan coba bahas satu persatu gitu ya. Nah, nanti untuk di normalisasi ini kita akan coba bahas apa itu normalisasi, tujuan dan lain-lain. Nah, kemudian nanti kita akan coba buat sampling contoh bagaimana sih normalisasi gitu ya. Nah, langsung aja biar nggak bertele-tele. Nah, yang pertama kita akan coba bahas apa sih normalisasi gitu ya. Nah, normalisasi itu adalah sebuah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik gitu ya. Nah, jadi tahapan sebelum membuat database adalah yang pertama kita harus paham dulu apa sih normalisasi gitu ya. Nah, ini jadi nanti bagaimana kita membuat sebuah atribut data gitu ya, sehingga ngebentuk entitasnya yang sederhana. Nah, yang paling penting adalah tidak adanya redundan gitu ya, karena nanti kalau misalkan adanya redundansi, nah itu datanya tidak bisa dicek dengan baik gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah fleksibel dan mudah beradaptasi. Nah, mudah beradaptasi di sini adalah bagaimana database yang dibuat itu gitu ya. Nah, itu bisa terus beradaptasi dengan perubahan gitu ya. Karena kan saat ini tuh perubahan itu terjadi dengan cepat ya. Nah, jadi dalam bisnis itu juga berkembang terus gitu ya. Sehingga jangan sampai database yang kita buat tidak bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Nah, itu ya. Sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai normalisasi gitu ya. Nah, berikutnya sebenarnya apa sih tujuan untuk normalisasi gitu ya. Nah, ini tadi saya juga sempat singgung beberapa. Nah, yang pertama adalah mengurangi redundansi data gitu ya. Nah, tidak adanya data double gitu ya. Sehingga jadi rancu nih pada saat ada data double, nah yang dipakai yang mana nih? Nah, itu menghindari itu. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan data. Nah, perubahan data di sini adalah untuk penyimpanan, pengubahan, dan pengembangan terjadi pada kelompok data tersebut. Nah, poin di sini adalah bagaimana pada saat kita melakukan perubahan data, data yang diubah itu sesuai. Nah, jangan sampai pada saat data A yang dirubah, data B ikut berubah gitu. Nah, itu jangan sampai. Nah, sehingga juga nanti dia bisa saling ketergantungan. Nah, berikutnya adalah yang ketiga, mencegah anomali pada data di mana keanehan pada proses penyimpanan, pengubahan, dan penghapusan itu tidak terjadi gitu ya. Nah, jangan sampai nanti pada saat proses penyimpanan sebagian data kesimpan, sebagian enggak gitu. Nah, ini sering banget terjadi pada saat data-data yang banyak gitu ya. Jadi pada saat inputan banyak, nah ini jangan sampai datanya itu jadi belang-belang. Nah, itu beberapa case pernah terjadi. Jadi pada saat datanya banyak, database karena rancangan database-nya tidak sesuai dengan database yang dipakai dan juga ini, nah akhirnya pada saat proses penyimpanan itu banyak yang belang-belang gitu ya. Jadi ada yang masuk, ada yang enggak bahkan. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, berikutnya adalah struktur data mudah dipahami dan dikembangkan. Nah, di sini sebisa mungkin pada saat tim DBA ngeliat gitu ya, pada saat struktur data, nah itu mereka paham. Nah, jangan sampai pada saat ngeliat itu banyak pertanyaan dulu segala macam. Nah, ini tidak fleksibel gitu ya, jadi tidak mudah dipahami. Nah, ini yang terpenting adalah bagaimana struktur data yang dibuat itu mudah dipahami dan bisa dikembangkan. Nah, ini adalah tujuan-tujuan untuk normalisasi. Nah, untuk normalisasi sendiri, nah ini ada banyak tahapannya ya. Cuma ini nggak harus dipakai semua. Jadi nanti berdasarkan beberapa case, nah ini hanya sampai normal kedua aja gitu ya, normal ketiga aja. Nah, mungkin teman-teman sendiri pernah belajar bahwa oh normal sampai ketiga gitu ya. Nah,
normal sampai ke 2. Nah, ini boleh gitu ya. Karena nanti beberapa case itu nanti beda-beda gitu ya. Jadi misalkan ada datanya yang tidak terlalu besar, maka normal kedua saja sudah cukup gitu. Cuma ada datanya yang kompleks sekali, nah ini butuh sampai normal kelima. Nah, ini memungkinkan. Nah, sebenarnya normalisasi ini secara teorinya adalah bagaimana membuat database itu yang tadi ya, sefleksibel mungkin, bagaimana datanya bisa terus berkembang gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk tahapannya yang pertama yang pasti adalah bentuk tidak normal ya, anormalisasi. Nah, di sini adalah untuk ini bagaimana menghilangkan perulangan grup. Nah, ini ada beberapa versi penjelasan gitu ya. Nah, cuma intinya sama gitu ya. Jadi nanti pada saat nanti teman-teman ngelihat, oh penjelasannya kalau normal ke satu, dari anormalisasi ke normal ke satu adalah ini gitu ya. Nah, ini menghilangi perulangan. Kemudian contoh misalkan dari normal ke 4 ke 5 itu adalah menghilangkan anomali yang tersisa. Sedangkan kalau yang satu menghilangkan ketergantungan join. Nah, ini adalah mungkin dua versi yang berbeda, cuma intinya adalah sama gitu ya. Bagaimana menghilangkan redundan yang terjadi gitu ya, menghilangkan data-data yang anomali. Nah, itu intinya itu. Gitu ya. Nah, nanti kita akan coba bahas satu persatu dan kita akan coba praktek gitu ya, supaya kita juga paham bagaimana normalisasi itu sih gitu ya. Nah, ini untuk yang bentuk normal tidak normal, kemudian menghilangkan perulangan grup. Nah, ini ngebentuk menjadi normal ke 1. Kemudian dari normal ke 1 ke normal kedua menghilangkan ketergantungan sebagian. Nah, beberapa case sampai normal kedua ini clear gitu ya. Ada beberapa case di lapangan bahwa oh sampai normal kedua sudah cukup. Nah, selanjutnya ke bawah perlu nggak? Nggak perlu, nggak apa-apa. Nah, berikutnya ini ada juga untuk pada saat case-case normal kedua sudah terpenuhi ternyata masih ada ketergantungan transitif, maka lanjut ke normal ketiga gitu ya. Nah, dari normal ketiga ada yang namanya BCNF, Beyond Code. Nah, ini di sini adalah banyak yang bilang juga normal 3,5 gitu ya. Nah, ini adalah menghilangkan anomali hasil ketergantungan fungsional gitu. Jadi mirip-mirip seperti normal ketiga. Nah, kemudian untuk normal keempat sendiri dari BCNF menghilangkan ketergantungan multi value. Nah, kemudian yang keempat, kelima adalah menghilangkan anomali yang tersisa gitu ya. Atau menghilangkan ketergantungan join yang terlalu jauh. Nah, ini adalah case bagaimana normalisasi itu dari 1 sampai ke 5 gitu. Cuma nanti ada yang bahas lagi, normal itu cuma sampai ketiga gitu ya. Itu nggak masalah. Nah, sebenarnya bagaimana secara teori ini mengakomodir gitu ya kebutuhan pada saat kita merancang sebuah database. Jadi nanti ada beberapa case yang perlu nggak sampai normal kelima gitu ya, perlu nggak sampai normal cukup hanya normal ketiga aja, bahkan ada yang cukup sampai normal kedua aja gitu ya. Oke, nah ini kita lanjut, ini adalah tahapannya. Nah, kemudian untuk penjelasannya adalah, nah ini dari anormalisasi ke normal ke 1 adalah di sini pada tahapan ini dilakukan menghilangkan beberapa grup elemen yang berulang agar menjadi satu harga tunggal yang berinteraksi di antara setiap baris pada suatu tabel. Dan setiap atribut harus mempunyai nilai data yang atomik atau bersifat atomic value. Jadi sekecil mungkin ya. Jadi atom adalah zat terkecil yang masih memiliki sifat induknya. Bila terpecah lagi maka ia akan memiliki sifat induknya. Nah, jadi sekecil mungkin gitu kira-kira. Nah, syarat dari normal ke 1 itu adalah setiap data dibentuk dalam flat file. Data dibentuk dalam satu record demi satu record nilai dari field berupa atomic value. Tidak ada set atribut yang berulang atau bernilai ganda, telah ditentukan primary key atau tabel atau relasi tersebut. Tiap atribut hanya memiliki satu pengertian. Nah, normal ke 1 ini biasanya sering ketemu pada saat kita data Excel gitu ya. Nah, ini kita lihat dulu nih contohnya. Nah, ini adalah sampling dari normal ke 1. Jadi yang pertama itu adalah yang flat file ini adalah flat table ini adalah normal anormalisasi gitu ya. Bagaimana pada saat contoh kita punya sampling nota gitu ya. Nah, biasanya kan di headernya itu ada nomor nota, tanggal gitu ya, punya siapa, alamatnya, kota, kemudian telepon. Nah, kemudian dari header notanya itu di bawahnya nanti ada barangnya apa aja.
Nah, di sini adalah contoh satu nota dengan 3 barang di dalamnya. Gitu. Nah, maka pada saat dari data ini kan banyak yang kosong-kosong ya. Nah, ini masih proses anomalisasi. Nah, pada saat normal ke satu adalah, nah data ini yang berkaitan dengan, contoh ini adalah nama barang neon gitu ya. Nah, data headernya dia itu dimasukkan saja langsung ke data-data yang kosongnya gitu ya. Sehingga pada saat nanti pencarian atau filter itu lebih mudah gitu. Nah, ini biasanya sering dilakukan pada saat kita buat di Excel gitu ya. Nah, biasanya di Excel itu kan datanya detail gitu ya. Jadi terus manjang sampai bawah. Nah, pada saat kita filter tinggal kita cari tanggal sekian atau nomor nota sekian, maka barangnya apa aja. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah pada saat contohnya di Excel yang sering pakai Excel gitu ya. Nah, ini kemudian contoh berikutnya, nah ini juga sama. Di sini ada data karyawan. Nah, NIP-nya namanya si Joko, kemudian nama Riono, nah ini jabatannya. Nah, pada saat ke normal ke satu, nah ini data-data pendukungnya atau data-data yang berkaitan dengan data. Contoh ini adalah keahlian tuh di Cisco, maka langsung kita masukkan data NIP, nama dan jabatannya, gitu ya. Nah, ini juga sama untuk yang nomor order. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, dari anormalisasi ke normal ke satu adalah melengkapi semua datanya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini syarat-syaratnya. Nah, berikutnya, pada saat normal ke satu ini kebentuk, nah ini ada beberapa kendala di normal ke satu. Yang pertama adalah duplication. Nah, ini muncul duplikasi ya. Bagaimana datanya jadi double. Nah, ini contoh. Dari saat ada nama Joko, maka record berikutnya ada Joko juga, gitu ya. Nah, ini kendalanya di normal ke satu, kemudian tidak konsisten. Nah, di mana tidak konsistennya itu adalah contoh di sini ada, nah ini total harga. Nah, ini total harga berdasarkan apa gitu ya. Jadi banyak data-data yang, nah ini harus digabungkan. Nah, kemudian data isolation, kemudian tidak efisiensi. Nah, secara data kurang efisien ya, atau dia banyak record yang terus double. Nah, pada saat di proses penyimpanan kan dihitung berdasarkan byte ya. Satu karakter itu satu byte, kira-kira itu. Nah, maka makin banyak karakter data karena duplikasi, maka datanya semakin besar gitu ya. Nah, ini tidak efisien. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk normal ke satu. Nah, berikutnya untuk normal kedua atau second normal. Bentuk normal kedua ini kelanjutan dari normal ke satu ya. Nah, bentuk normal kedua ini didasari atas konsep full functional dependency, jadi ketergantungan fungsional sepenuhnya yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Jika A adalah atribut dari suatu relasi, B dikatakan full functional dependency, memiliki ketergantungan fungsional terhadap A, tetapi secara tidak tepat memiliki ketergantungan fungsional dari subset atau himpunan bagian dari A. Nah, jadi gini. Nah, kita lanjut dulu aja ya. Nanti sekalian jelas kalau ada contohnya. Nah, berikutnya untuk syaratnya, untuk normal kedua adalah bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal ke satu. Nah, ini normal ke satunya harus terpenuhi dulu. Nah, berikutnya, atribut bukan kunci harus memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya pada kunci utama atau primary key. Nah, ini pada saat normal kedua mulai muncul relasi. Gitu ya, bagaimana dari tabel A full fungsional kepada tabel B gitu ya. Nah, ini kita akan coba lihat. Nah, contoh. Pada saat normal ke satu itu tadi ada NIP, nama gitu ya, jabatan, kemudian nanti ada keahliannya siapa, apa gitu, kemudian lamanya sudah berapa tahun pengalamannya. Nah, pada saat normal kedua ini, nah ini biasanya ada beberapa yang menyebutnya masternya dipisah. Gitu ya. Nah, bagaimana di sini ada tabel di normal ke satu ini keahlian gitu ya. Nah, di sini ada data karyawan, maka data karyawannya dipisah. Jadi ada NIP, nama dan jabatan gitu ya. Nah, dipisah. Kemudian nanti untuk keahliannya ada di bawahnya. Nah, ini ada tabel berikutnya di bawah ya.
Nah, pada saat tabel di bawahnya, tabel yang kedua ini sangat ketergantungan dengan tabel yang pertama, gitu ya. Karena di tabel kedua ini adalah hanya data 101. Nah, 101 ini siapa gitu ya. Maka di sini muncul relasi bagaimana dari tabel ke B ini ketergantungan fungsional kepada tabel ke A. Gitu ya. Karena pada saat tidak ada tabel ke A, maka tabel ke B ini datanya terputus. Gitu ya. Nah, ini adalah normal kedua. Nah, mudahnya adalah pada saat normal kedua ini biasanya yang dipisahkan adalah master. Gitu ya. Data-data master dikeluarkan semua. Gitu ya. Contoh yang ini yang tadinya dari data keahlian ini, maka masternya adalah karyawan, maka data karyawannya dipisah. Gitu ya. Nanti pada saat banyak, nah nanti dipisahkan dulu seluruh data masternya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, nanti pada saat prakteknya kita akan bahas banyak juga bagaimana cara memisahkannya gitu ya. Ini untuk normal kedua. Oke. Nah, jadi normal kedua itu memisahkan antara data memisahkan data master-masternya kita pisahkan, kemudian data transaksinya akan berelasi ke data master gitu ya. Ini disebut dengan dividensi fungsional gitu atau relasi. Nah, berikutnya pada saat normal ketiga adalah memiliki redundansi yang lebih sedikit dari relasi kedua. Namun relasi tersebut masih mungkin mengalami kendala bila terjadi anomali peremajaan atau update terhadap relasi tersebut. Nah, berikutnya adalah normal ketiga ini bagaimana mengurangi redundansi data di normal kedua. Gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini sebenarnya kalau normal kedua sebelumnya data keahlian ini cukup selesai gitu ya, normal kedua. Normal ketiganya ada nggak? Nggak perlu. Gitu. Jadi maka di sini selesai. Cuma kalau di normal ketiga, nah nanti kita coba lanjutin dulu. Nanti ada contohnya. Bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal kedua, itu adalah syaratnya ya. Nah, kemudian untuk berikutnya atribut bukan kunci atau non-key harus tidak memiliki ketergantungan transitif. Dengan kata lain, suatu atribut bukan kunci atau non-key tidak boleh memiliki ketergantungan fungsional terhadap atribut bukan kunci lainnya. Seluruh atribut bukan kunci pada suatu relasi hanya memiliki ketergantungan fungsional terhadap primary key di relasi itu aja. Itu saja. Nah, berikutnya, seluruh atribut non-primary key pada relasi pelanggan dan biaya terlihat memiliki ketergantungan fungsional terhadap primary key dari masing-masing tabel atau relasi. Kemudian relasi atau tabel pelanggan dan biaya di atas tidak memiliki ketergantungan transitif. Nah, ini adalah contohnya. Oke, nah di sini, nah biasanya normal ketiga ini adalah yang berhubungan dengan data-data transaksi seperti order gitu ya. PO di mana ada header dan detail datanya. Nah, biasanya kan untuk header itu ada nomor PO segala macam, kemudian ada detail datanya. Nah, biasanya ini adalah pada saat normal ketiga ini sering ketemu dengan yang seperti itu, data-data seperti itu. Misalkan ada order, nah ini samplingnya adalah order. Nah, satu order banyak barang gitu ya, barangnya apa saja. Nah, maka di sini pada saat di normal ketiga ini order sebagai headernya ini akan dipisahkan gitu ya. Jadi nah ini ada masternya yang pertama. Ini di normal kedua ada order, tanggal order, item dan description gitu ya. Nah, yang pertama adalah item dan description ini adalah sebagai master, ini dipisahkan. Gitu ya. Nah, kemudian nanti dari sini ada lagi data detailnya ini. Jadi nomor order berapa, tanggal order, kemudian itemnya apa saja. Nah, ini yang berelasi ke data masternya. Gitu ya. Nah, biasanya pada saat normal ketiga itu bagaimana data detailnya itu, detail barangnya gitu ya. Nah, itu berelasi ke master. Kemudian nanti dari detail barang itu akan berelasi juga ke headernya. Gitu ya. Nah, itu untuk normal ketiga. Nah, nanti samplingnya kita akan coba di ini. Nah, berikutnya ini adalah BCNF. Nah, ini dari lanjutan dari normal ketiga. Ini adalah normal 3,5. Merupakan sebuah teknik normalisasi database yang sering disebut 3,5 NF.
memiliki hubungan yang sangat erat dengan bentuk 3NF pada dasarnya adalah untuk menghandle anomali atau overlooping yang tidak dapat dihandle dalam bentuk normal ketiga. Nah, ini normalisasi database bentuk ini tergantung dari kasus yang disediakan. Tidak semua tabel wajib dinormalisasi dalam bentuk BCNF. Nah, ini. Makanya kadang pada saat ada pembahasan bahwa normal itu cukup sampai ketiga. Ya, cukup sampai ketiga pada saat tidak ada anomali lagi gitu ya. Cuma kalau misalkan ada anomali lanjut ke BCNF gitu ya. Nah, begitu juga dengan normal keempat dan kelima. Nah, ini untuk syarat BCNF-nya adalah bentuk BCNF terpenuhi dalam sebuah tabel jika untuk setiap fungsional dimensi terdapat setiap atribut atau gabungan atribut dalam bentuk X, Y, maka X adalah super key. Tabel tersebut harus dikompresi berdasarkan fungsional dependensi yang ada, sehingga X menjadi super key dari tabel-tabel hasil dikomposisi. Nah, setiap tabel BCNF merupakan 3NF, akan tetapi setiap 3NF dalam bentuk termasuk BCNF perbedaannya. Untuk fungsional dependensi X ke A, BCNF tidak dibolehkan. A sebagai bagian dari primary key. Nah, jadi gini. Pada saat di BCNF itu adalah biasanya satu header itu transaksinya dua tabel yang berbeda. Gitu ya. Misal headernya adalah nomor order gitu ya. Di nomor order itu ternyata ada beberapa barang yang keterkaitan dengan nomor order itu. Jadi dua detail tapi datanya itu beda. Misal yang satu barang, yang satu lagi jasa. Gitu ya. Nah, misal itu mau dipisahkan, maka dia nanti ngebentuk satu header. Nah, ini ada dua. Nah, kira-kira seperti itu untuk BCNF samplingnya ya. Nah, ini perbedaan dari BCNF adalah suatu atribut yang tergantung secara fungsional terhadap kunci primer mungkin saja merupakan kunci primer bagi atribut yang lain. Nah, ini. Jadi bagaimana di BCNF itu adalah satu header itu memungkinkan nanti untuk primary key ke tabel berikutnya gitu. Nah, ini bisa dan tidak bisa. Nah, pada 3NF hal ini bisa saja terjadi dan tidak menjadi masalah. Nah, ini jadi cukup sampai normal ketiga, boleh nggak? Boleh gitu ya. Jadi BCNF ini ada kelanjutan pada saat ada anomali-anomali di tabel berikutnya gitu ya. Nah, berikutnya normal keempat juga sama. Nah, di sini adalah muncul ketika dependensi multinilai terjadi dalam relasi apapun. Nah, ini kita akan belajar tentang keterangan multinilai, bagaimana menghapus atau bagaimana membuat tabel apapun terpenuhi dalam bentuk normal keempat. Nah, jadi di normal keempat intinya adalah bagaimana dependensi multinilai gitu ya. Pada saat ada data nilainya itu double gitu ya. Misal barang A dengan nilai sekian dan nilai sekian gitu ya. Maka di normal keempat ini akan dipisah gitu. Nah, intinya kira-kira seperti itu. Nah, ini jarang terjadi di normal keempat dan juga normal kelima gitu ya. Nah, normal kelima juga sama, bentuk normal kelima terpenuhi jika memiliki sebuah loss-loss decomposition menjadi tabel yang lebih kecil. Gitu. Jika 4 tabel normal sebelumnya dibentuk berdasarkan fungsi dependensi, gitu ya, normal kelima dibentuk berdasarkan konsep join dependensi. Yakni apabila sebuah tabel telah dikonversisi menjadi tabel-tabel lebih kecil, harus bisa digabungkan lagi untuk membentuk tabel semula. Nah, di normal kelima ini adalah bagaimana, nah ini adalah pada saat datanya semakin kompleks ya. Pada saat datanya semakin kompleks, maka semua tabel dijoinkan gitu ya. Nah, bagaimana semuanya akan digabungkan menjadi sebuah relasi satu database penuh. Gitu. Nah, jadi intinya adalah normal kelima ini adalah menggabungkan semuanya gitu ya, hingga ngebentuk satu buah database penuh. Kira-kira seperti itu. Nah, makanya di normal keempat dan normal kelima ini biasanya adalah pada saat data-data yang kompleks gitu ya. Pada saat hanya satu modul atau satu proses saja, nah sampai normal ketiga itu cukup. Cuma pada saat nanti kompleks seluruh data terintegrasi, maka tahapan sampai normal kelima itu adalah memungkinkan. Gitu ya. Mungkin itu saja penjelasan mengenai normalisasi. Nanti apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Kolom komentar. Nah, berikutnya nanti setelah ini kita akan coba bahas mengenai bagaimana membuat
uh, normalisasi mulai dari tahap awal ya. Dari tahap awal nanti kita coba ada sebuah form, kemudian nanti kita akan buat bagaimana normal ke satu, kedua, dan ketiga, nah begitu seterusnya. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan, nanti silakan komentar di kolom komentar ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.